Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku melanjutkan lagi pembacaan Divine Masculine seperti janji aku di video sebelumnya. Ini untuk akhir Mei 2022, jadi pembacaannya bisa sesuai, bisa enggak. Jadi kalau enggak sesuai, enggak seperti yang kamu mau, jangan dipaksakan untuk tonton, ya. Jadi aku juga enggak mau memaksa siapapun di sini. Oke, ya. So, kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku melakukan counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Divine Masculine. Tadi di pembacaan Divine Feminine, beberapanya ada pesan untuk Divine Masculine. Bukan pesan dari Divine Masculine untuk Divine Feminine. Jadi kalau kamu pengen tahu, kamu bisa tonton di video itu dulu, ya. Oke, sebelum kita lihat oracle-nya. Ada not today, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. Divine Masculine masih bertindak seperti orang yang cukup egois. Divine Masculine maksud aku, dengan menghindari semua masalah yang ada, ya, dengan mencoba moving on, happy dengan teman-temannya, ya, happily single gitu ya, kelihatan happy tanpa kamu, namun sebenarnya ya sih, reminiscing, keep sharing perception, learn from the past, make memories. Dia hidup di masa lalu. Aku bisa bilang dia nggak hidup di masa sekarang, ya. Soulmate, soul connection, partnership agreement, soul contract. Sih, dia ngerasa kamu memang untuk dia dan dia untuk kamu. Sih, focus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation. Dia ngerasa kamu memang untuk dia, ya. Jadi dia cukup percaya diri dan pede kalau kamu bakal terus berusaha, berharap dan menunggu dia. Sih, padahal dia nggak ngelihat kalau kamu udah cukup frustrasi di hubungan ini, lack of confidence, self sabotage, fear or ego issue, jealousy. Jadi aku ngerasain di sini Divine Masculine, akhirnya dia bakal merasakan termakan cemburu, termakan amarah, karena mungkin dia sebelumnya yang bolak-balik mengganti pasangan. Dia akan melihat Divine Feminine membuka hati untuk orang lain, ya, dan dia akan patah sepatah-patahnya. Karena gini, biarpun dia membuka hati untuk orang lain, aku bisa bilang dia hanya main-main, dia nggak pernah serius. Namun saat dia ngeliat Divine Feminine membuka hati untuk seseorang, it means, ya, itu artinya dia benar-benar membuka hati, dan artinya orang itu benar-benar membuat dia jatuh hati, membuat kamu jatuh hati maksudnya. Itu yang benar-benar bakal meremukkan hatinya dia di sini, dan ada energi tidak terima di sini. Ya, dia ngerasa seperti justru kamu yang meninggalkan dia, kamu yang buat dia sakit, kamu yang buat dia kecewa di sini. Ya, ada tangisan yang aku lihat di sini. Oke, Divine Masculine. Kita lihat oracle keduanya. The separation, time apart from your partner is on the horizon. Pay attention to the red flags, the sign are cautioning you. See, Divine Feminine udah belajar untuk melihat red flags, energi toxic dia bersama Divine Masculine saling men-trigger satu sama lain. Jadi mencoba untuk tidak memaksakan keadaan, ya. It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. So Divine Masculine memang ngerasa kamu layak dan pantas untuk dicintai dan disayang. Ini memang waktu yang tepat untuk kamu buka hati sebenarnya. Namun yang dia tidak relakan, kenapa kamu buka hatinya ke orang lain, bukan dia. Dan kenapa kamu buka hatinya tidak mencoba dengan dia lagi.
ya, kembali bersama dia. Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. You deserve love, you are lovable. Dia tahu kamu butuh sayang, butuh cinta, dan dia tahu kamu menginginkan itu sebenarnya dari dia. Dan selama ini dia nggak berikan itu ke kamu, dan dia sadar inilah kesalahan besar dia sih, membuat ada seseorang mampu atau berusaha untuk mendekati kamu, ya, dan membuat dia justru lebih dekat dengan kamu daripada dianya. Ya, extend atau divine masculine-nya, extend your like-hearted energy to others. Right, so divine masculine sangat ada di energi cemburu buta di sini. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. So dia ada di masa berdoa terhadap Tuhan Sang Pemilik Semesta, ibaratnya, Tuhan, jika kau memang ada, jika kau ada dalam hidup ini, kau tahu aku sangat menyayangi dia, sangat menginginkan dia. Kembalikan dia dalam hidup aku, kembalikan dia menjadi cintaku, sayang aku. Jangan membiarkan dia bersama orang lain sih. Maafkan aku, beri aku kesempatan lagi, divine feminine. Jangan jatuh hati sama orang lain, jangan membuka hati untuk orang lain. Tunggu aku. Ini sebenarnya dia pengen banget bilang, tunggu aku, jangan pernah menyerah sama aku. Aku yakin kamu sayang sama aku, jangan pernah menyerah. Dan ya, aku ngeliat kemungkinan besar divine feminine udah menyerah. Dan memang untuk moving on, kita harus mau gak mau melepaskan apapun itu, ya, kesakitan, kekecewaan kita, agar kita ngelihat apa yang tinggal setelah kesakitan, kekecewaan, cinta kita semua lepasin. Apa yang tinggal dalam diri kita, itu yang bisa kita lihat sebagai real, apa yang terjadi dalam hidup kita, kebenarannya apa. Itu yang bakal dilihat oleh divine feminine, dan divine feminine lebih bisa bijak melihat kehidupan, ya. So kita lihat tarotnya untuk divine feminine. Kita lihat tarotnya. Ada two of pentacles, high priestess, the magician sih. Dia akan melakukan banyak cara untuk mendapatkan hati kamu, divine feminine. Jika memang kamu benar-benar buka hati untuk orang lain, ya, dia bakal melihat dengan jelas siapa orang yang kamu sukai. Misalnya seseorang yang buka hati untuk membuat kamu buka hati, dia bakal mencoba membuat dialah yang lebih daripada orang itu. Dia bakal ngasih lihat orang itu tidak seperti dia sih. Knight of Pentacles, dia bakal ngasih lihat, akulah yang terbaik untuk kamu, bukan dia. Dia orang baru dalam hidup kamu sih. Five of Wands, dia melihat romantisme yang kamu punya dengan orang yang baru ini, udah ataupun nanti, yang udah ada di dalam bayangannya dia. Itu buat dia stres saat ini. Dia benar-benar udah takut ini semua terjadi. Si Nine of Pentacles, dia rela akan melakukan apapun untuk kamu kembali dalam hidupnya dia, ya. Queen of Pentacles, dia bakal mengemis perasaan dia terhadap kamu nanti. Dia yang akan mengejar-ngejar kamu di sini. Aku ngeliat dia nggak mau kamu bersama orang lain sih. The Lovers, energi Gemini, the Fool, dia rela untuk meninggalkan segalanya yang dia punya agar kamu kembali dalam hidupnya dia. Dia akan ada di posisi yang berat di sini. Three of Swords sih. Dia bakal sangat kepo dengan kehidupan percintaan kamu di sini, divine feminine, ya. Queen of Wands, dia nggak akan pernah melepaskan kamu. Bahkan misalnya Five of Cups, kamu menikah dengan laki-laki lain atau perempuan lain, dia akan terus memperhatikan kamu. Dia akan mencari celah agar dia bisa kembali ke kamu dan mengambil kamu dari dia
sih, Eight of Cups. Aku ngeliat energi sih Divine Feminine udah lelah, udah capek berurusan dengan energi sosok Divine Masculine yang sangat tidak dewasa ini ya. Four of Wands dan ada King of Wands, dan di the bottom of the deck-nya ada the Chariot sih. Saat dia tahu kamu buka hati dengan orang lain, dia akan datang, dia akan melakukan hal yang gak kamu duga-duga. Misalnya kemungkinan besar mungkin gak semua dari kalian, dia akan langsung melamar kamu, dia akan menarik kamu, ibaratnya dia ingin memiliki kamu ya. Dia gak mau memberikan kesempatan untuk orang lain mendekati kamu ya. Cuman aku bisa bilang ini energinya cukup terlambat ya. But ya, it is what it is. Dia harus merasakan ini sebagai bentuk proses kematian egonya dia ya. Karena kita nggak tahu, setiap orang pasti akan mengalami hal ini sebelum masuk ke masa spiritualitas ya. So Divine Feminine, doakanlah yang terbaik untuk dia, semoga dia bahagia. Karena aku ngeliat di awalnya pun ini keputusan dia sendiri yang memilih untuk meninggalkan kamu, dia sendiri yang ingin untuk kalian tidak bersama. Dan bahagia ataupun tidak itu udah jadi pilihan hidupnya dia, dan saya berharap misalnya kamu berharap dia untuk tetap yang terbaik lah dalam hidupnya, dia happy gitu ya. So kita lihat lagi oracle-nya untuk Divine Masculine. Ada new life, see, a leg up, never ending story sih. Dia nggak pernah ngerasa kamu dengan dia itu selesai. Seperti aku bilang tadi, dia akan selalu menuju kamu ya, selalu memikirkan akan kamu, dan dia tidak akan pernah menerima ya untuk kamu pergi dari hidup dia. So aku ngeliat dia bahkan perilaku yang tidak baik di luar akal sehat bisa dilakukan di sini sih. Yang energi Divine Masculine banget, energi maskulinitas, energi seseorang yang berapi-api. Namun ingat, saat kita terlalu berapi-api ya, bukan hanya sekitar kita yang bisa terbakar, namun diri kita sendiri bisa terbakar. Itu yang kadang kita nggak sadari ya. So sorry kalau kamu dengar suara ribut karena tiba-tiba hujan deras ya. Jadi untuk Divine Masculine, bagi kalian, karena yang pasti menonton Divine Feminine ya, apapun yang terjadi sebenarnya karena dia merasakan perpisahan antara kalian berdua. Padahal untuk sisi Divine Feminine sendiri udah nggak ngerasakan perpisahan, udah ngerasakan kalian ya memang satu jiwa, dan yang terpisah hanyalah fisik kalian aja ya. Emosi kalian, pemikiran kalian lah yang membuat ini terlihat seperti kalian berpisah, padahal enggak. Posisi itu yang membantu untuk Divine Feminine ya dalam hidupnya merasakan hidup jauh lebih baik, lebih rileks, lebih tenang. Namun untuk Divine Masculine, dia masih belum bisa ngeliat ini semua. Ini masih masa yang chaos memang ya untuk Divine Masculine, namun dia harus menjalaninya sendiri. Karena kalau kamu Divine Feminine membiarkan dan memberi makan egonya dia, maksudnya kamu tetap ada dalam hidupnya dia nggak akan belajar apa-apa sih. Oke. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Oke. Bentar ya.
accept yourself, terimalah diri kamu sendiri, be gentle with yourself, ya, pesan semesta, terimalah diri kamu apa adanya. Saat kamu sakit, kecewa, lemah lembutlah terhadap diri kamu sendiri. Itulah proses penyembuhan diri kamu. You are healing. Okay, risk it, artinya risikokan apapun hal yang kamu ngerasa itu worth untuk diri kamu saat ini, ya. Confidence, ya, percaya dirilah dan yakin semuanya bakal baik aja. It's time to stop procrastinating. See, Divine Feminine, ini bukan lagi masanya untuk kamu ataupun dia menunda-nunda hal. Jika kamu ingin bangkit keluar, nggak perlu untuk aba-aba dari siapapun, bangkit dan keluar, jalani hidup kamu sebaik-baiknya. Nggak perlu keluar dari hidup Divine Masculine untuk dia ngerasa bersalah. No, kalau gitu kamu hanya sedang melakukan transaksi pamrih, karena kamu ingin keluar dengan dia kembali. Sih, dengan begitu justru kamu hanya menerima ego dia. Kalau kamu nggak kuat, nggak bisa bangkit, nggak bisa udah lagi ngelanjutin, ya udah bangkitlah, jalani hidup sebaik-baiknya. Dan kalau kamu memang ingin tetap stay, that's okay, stay lah gitu. Namun ingat, apapun yang kamu pilih pasti ada risikonya masing-masing. Okay, dan yakin semuanya bakal baik-baik aja. Kalau dia memang untuk kamu, kalian bisa bersatu dengan fisik, pasti akan bersatu. Ya, nggak perlu kita untuk takut, nggak perlu kita untuk khawatir, pasti ada jalannya sendiri. Okay, so that's it. Ya, I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, ya. Bye bye, see you in the next video, ya. Jaga kesehatan. Bye bye. Untuk Divine Feminine dan Masculine. Bye bye.